Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Azahra dengan NIM 422300057 dari Fakultas Teknik Informatika, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 1. Selection short, 2. Insertion short, 3. Quick short, dan keempat cell short. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection short. Terima kasih. Selection short adalah metode pengurutan data dengan mencari elemen yang tepat untuk diletakkan di posisi yang telah diketahui dan meletakkannya di posisi tersebut setelah data tersebut ditemukan. Selanjutnya, elemen yang sudah terurut tersebut tidak disertakan pada proses selanjutnya. Selection short membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikut dengan elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen yang sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending urut naik dan descending urut turun. Flowchart dimulai dengan simbol terminator bertuliskan start. Dilanjut dengan deklarasi variabel, integer n untuk menampung ukuran array, integer i, j untuk perulangan, integer array 100. Kemudian input nilai n dan input nilai 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut, inisialisasi nilai i dengan 0, i sama dengan 0. Selanjutnya, simbol decision dengan kondisi percabangan jika i kurang dari n-1. Jika i kurang dari n-1 bernilai true, maka variabel j sama dengan i plus 1. Dan variabel position sama dengan i, serta dilanjut masuk ke perulangan di dalamnya. Jika j kurang dari n bernilai benar, maka akan dilakukan pengecekan apakah array j lebih dari array position. Jika array j lebih dari array position bernilai benar, maka variabel position sama dengan j. Kemudian increment j jika kondisi bernilai false, maka akan dilakukan increment dari j saja. Jika j kurang dari n bernilai false, maka akan keluar dari perulangan dan mengecek apakah nilai variabel position tidak sama dengan i. Lanjut, jika position tidak sama dengan i bernilai benar, maka dilakukan pertukaran antara array position dengan array i, dan kemudian dilakukan increment i. Jika position tidak sama dengan i bernilai false, maka akan dilakukan increment i saja. Jika i kurang dari n-1 bernilai false, maka program akan menampilkan hasil dari pengurutan array. Lalu, flowchart diakhiri dengan simbol terminator bertuliskan n. Terima kasih. Selanjutnya, proses pengurutan dengan selection short. Pada perulangan pertama, kita menemukan bahwa angka 3 adalah angka terkecil. Maka kita letakkan angka 3 di bagian paling awal dengan cara menukar dengan angka 6. Kemudian pada perulangan kedua ditemukan bahwa angka 4 adalah angka terkecil selanjutnya. Maka kita letakkan angka 4 berada di indeks ke-1 dengan cara menukar dengan angka 6. Kemudian pada perulangan ketiga, angka terkecil yang selanjutnya ditemukan adalah angka 5. Maka kita letakkan angka 5 berada di indeks kedua dengan cara menukar dengan angka 6. Kemudian yang terakhir pada perulangan keempat, angka terkecil selanjutnya ditemukan angka 6, maka kita letakkan angka 6 berada di indeks keempat dengan cara menukar dengan angka 7. Halo semua, perkenalkan nama saya Niwa Ristiani dengan NIM 422300044. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion short. Insertion short ialah sebuah metode pengurutan dengan cara melakukan perbandingan terhadap data-data sebelumnya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, yaitu ascending, dan kecil ke besar, yaitu descending. Pertama, kita inisiasi dulu integer i sama dengan 1, j, k, dan tem. Ini semua dalam bentuk integer. Kita cek i lebih kecil gak sama n. N itu banyak elemen. Misal n itu 1, maka i lebih kecil dari n tidak terpenuhi sehingga salah. Jadi ini langsung berakhir atau selesai. Selanjutnya j sama dengan i min 1. Jadi pada iterasi pertama bernilai 0. Selanjutnya kita cek apakah j lebih besar sama dengan 0.
Pada literasi pertama, nilai J sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Jadi, J lebih besar sama dengan 0 terpenuhi. Lanjut. Indeks 1, I dengan 1 dibandingin sama indeks ke 0 karena J nilainya 0. Kalau misal benar array I kurang dari array J, jadi terus nilai J berkurang 1, habis itu dicek apakah J masih lebih besar sama dengan 0. Kalau dah lebih kecil dari 0, maka kita simpan elemen yang ada di indeks I ke dalam term. Dan di sini nilai K sama dengan 1. Tahap selanjutnya dicek apakah nilai K lebih besar dari J plus 1. Karena tadi nilai J sama dengan min 1, karena nilai awal 0, habis itu dikurangi 1. Jadi otomatis K nilainya 1 lebih besar dari min 1. Jadi lanjut ke bawah. Dicek apakah array pada indeks 1 lebih kecil dari indeks 0. Kalau iya, di sini ada proses penukaran. Jadi pertama kita masukin indeks 0 ke dalam term. Selanjutnya, indeks 1 dimasukkan ke dalam indeks 0. Habis itu, term dimasukkan ke dalam indeks 1. Proses penukaran belum selesai. Selanjutnya, K min 1. Dicek lagi, apakah K lebih besar J plus 1? Jika iya, dicek lagi apakah ini terpenuhi. Kalau iya, proses penukaran akan berlanjut terus sampai nilai K sama dengan J plus 1. Jadi tidak terpenuhi lagi, atau ini juga tidak terpenuhi lagi, jadi lanjut nilai I plus 1. Habis itu ke sini lagi dan prosesnya sama kayak tadi. Dia akan berhenti ketika nilai I sudah sama dengan N, jadi udah tidak terpenuhi lagi sehingga proses selesai. Berikut contoh insertion sort. Di sini kita punya 6 elemen seperti di atas. Di insertion sort kita membandingkan angka yang ada di elemen kedua dengan elemen 1. Di sini angka yang ada di elemen kedua itu 2 dengan elemen 1 yaitu 5. Karena angka 2 lebih dari angka 5, maka posisinya kita tukar sehingga kita mendapatkan angka 2 di elemen 1 dan angka 5 di elemen kedua. Selanjutnya, di elemen ketiga ada 4, kita bandingkan dengan elemen kedua yaitu 5. Karena angka 4 lebih kecil, maka kita pindahkan posisinya menjadi angka 4 berada di elemen kedua dan 5 di elemen ketiga. Selanjutnya, angka 6 kita bandingkan dengan angka 5. Karena angka 6 lebih besar dari angka 5, begitupun 4 dan 2, maka angka 6 tetap di elemen keempat. Selanjutnya yaitu angka yang berada di elemen 5 yaitu angka 1 kita bandingkan dengan elemen 4 yaitu 6. Karena angka 1 lebih kecil maka kita pindahkan ke elemen 4. Lalu angka 1 kita bandingkan dengan angka 5. Karena angka 1 lebih kecil dari angka 5 maka angka 1 kita pindahkan ke elemen 3. Lalu kita bandingkan angka 1 dan 4. Karena angka 1 masih lebih kecil dari angka 4, maka kita pindahkan ke elemen kedua. Lalu angka 1 kita bandingkan dengan angka 2. Karena angka 1 lebih kecil dari angka 2, maka angka 1 kita pindahkan ke elemen pertama. Hingga kita dapat seperti contoh di atas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Rayardi Anggreni dengan NIM 422300019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang quicksort. Apa sih quicksort tersebut? Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, yang dimana elemen itu yang diambil di bagian tengah yang disebut dengan pivot. Lalu dan menyimpan elemen-elemen kecil di sebelah kiri pivot dan elemen-elemen besar yang di sebelah kanan pivot. Baik, ini adalah bagian flowchart dari quicksort. Yang pertama tentu aja mulai dari start. Selanjutnya ada write void quicksort, integer low index dan integer high index. Jadi di sini integer I itu merupakan low index dan integer J merupakan high index.
Baik, di sini saya ingin menjelaskan lanjutnya, yaitu cara menentukan pivot. Di sini pivotnya itu di bagian term array, yaitu low index tambah high index tambah low index per 2. Jadi di sini kan sudah dijelaskan bahwa ada elemen 3, 5, 4, 2, dan 6. Dan indeksnya ini sampai 4. Nah, 0 pertama ini merupakan low index plus 0 yang kedua ini merupakan high index dan tambah 4 ini adalah indeks 4 per 2 sama dengan indeks kedua berarti 4. Jadi setelah mengetahui pivot yang tadi yaitu 4, kita akan masuk ke I kurang dari sama dengan J. Nah, di sini kan kita sudah lihat bahwa I itu di sebelah kiri dan I itu termasuk low index dan J yang sebelah kanan termasuk high index. Lanjut kita ke term array I kurang dari pivot. Nah, di sini tuh ada I bilangan 3, 5, 4, 2, dan 6. Kan tadi pivotnya 4 ya. Terus tuh kita ambil low indexnya itu 3. Nah, 3 ini kita bandingkan dengan 4. 3 kurang dari 4, maka memenuhi. Dia akan lanjut ke I++. Lalu, kita bandingkan lagi nih. Setelah bilangan 3 tadi, kita bandingkan lagi. Bilangan 5 ini dengan pivot. Lalu kita bandingkan karena 5 lebih besar daripada pivotnya, maka tidak memenuhi. Jadi dia tidak akan memenuhi, dia akan masuk ke term array J lebih besar dari pivot. Kita masuk ke integer J sekarang. Nah, kita bandingkan nih elemen 6, kita bandingkan dengan pivot. Karena 6 lebih besar daripada 4, maka memenuhi menjadi J min. Masih sama dengan yang tadi, jadi kita lanjut ke elemen 2, kita bandingkan dengan pivotnya. Nah, karena 2 lebih besar daripada 4, jadi dia tidak memenuhi kan. Jadi dia tidak memenuhi, dia ditanya lagi nih, I kurang dari sama dengan J. Terus tuh tadi kan sudah dijelaskan lagi, J itu di elemen 3 dan 6. I itu di elemen 3 dan J di elemen 6. Nah, dia itu kan memenuhi dia. Jadi kita tukar nih lagi ke elemen number I dan number J. Berarti kita tukar lagi nih jadi kita pindahkan indeks I itu di elemen 5 dan indeks J ini di elemen 2. Jadi kita tukar dan hasilnya mendapat 3, 2, 4, 5, dan 6. Jadi kan kita masuk lagi ke I++ J min. Nah, kita ke atas lagi, kita masukin jadi indeks J sama I itu ada di elemen 4 sekarang. Nah, kita tanya lagi nih, 4 kurang dari sama 4, dia nggak memenuhi kan? Kita tanya lagi. Selanjutnya 4 lebih besar dari 4 juga tidak memenuhi. Terus ditanya lagi. I kurang dari sama dengan J kan ditanya, berarti sama dong. Berarti hasilnya memenuhi. Nah, di sini tuh kita langsung ke ganti lagi nih. Jadi kita pindah lagi nih, indeks J ini pindah ke 2 dan indeks I ini pindah ke 5. Nah, kita cek lagi nih, apakah memenuhi apa tidak. Kita cek lagi, ternyata nggak memenuhi. Karena 5 lebih kecil dari sama dengan 2 berarti tidak memenuhi kan. Jadi nah, selanjutnya berarti kan kita bakal sudah masuk di low index kurang dari J kan. Jadi kita lihat di sini low index itu berarti kan 3 dan J-nya itu adalah 2 kan. Nah, jadi indeksnya itu 0
lebih kecil daripada 2, maka memenuhi sorting kan. Nah, kita disorting lagi, terus ditanya lagi, kita tanya lagi, J lebih besar dari high index. Benar, memenuhi. Disorting lagi, maka ketemu hasil sortingannya 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya Farah Puspita Sari Wijayanti dengan NIM 42230043. Di sini saya akan menjelaskan tentang cell sort, di mana cell sort disebut dengan metode pertambahan menurun atau jenis perbandingan di tempat. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Sell pada tahun 1959, sehingga sering disebut dengan metode cell sort. Untuk algoritma di atas adalah yang pertama, mencari tahu jumlah total nilai input yang n atau panjang array untuk mencari gap, yaitu dengan menentukan rumus gap sama dengan n dibagi 2. Tetapi harus dipastikan nilai gap harus lebih kecil dari jumlah total nilai gap kurang dari n. Yang step 2, langkah selanjutnya membandingkan nilai input sesuai dengan nilai gap. Perbandingan dimulai dari sisi kiri. Jika nilai di sisi kiri lebih besar dari nilai di sisi kanan, maka nilai akan ditukar. Dan jika nilai di sisi kiri lebih kecil dari nilai di sisi kanan, maka nilai tidak akan ditukar. Step 3 yaitu penukaran yang pertama. Kemudian gap akan dibagi. Nilai yang akan sekarang dibagi menjadi 2 yang bertujuan untuk mendapatkan nilai gap yang baru, dan selanjutnya yaitu mengulangi proses yang sama dengan nilai gap yang baru hingga mendapatkan nilai gap 1. Step 4 yaitu mendapatkan nilai gap adalah 1. Maka di sini sama saja seperti kita menggunakan insertion untuk mengurutkan, karena gapnya adalah 1. Ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan nilai akhir yang diurutkan. Sekarang adalah contoh dari cell sort, dimulai dari gap n dibagi 2, yaitu mendapatkan nilai 6. Maka program bernilai 6 dikurang 2 ke kiri, maka mendapatkan nilai 4. Nilai tidak bertukar karena nilai 4 lebih kecil daripada nilai 6. Nilai bersifat false. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan angka 2. Akan dicek terlebih dahulu dengan dikurang 2 dari array dan mendapatkan nilai 5. Maka nilai bernilai true atau dapat menukar karena nilai 2 lebih kecil daripada nilai 5. Selanjutnya ada nilai angka 3 dikurang 2 mendapatkan nilai 6. Maka nilai bernilai true karena angka 3 lebih kecil daripada angka 6, maka nilai akan bertukar. Selanjutnya angka 3 akan mengecek kembali ke depan dikurang 2, yaitu mendapatkan nilai 4. Nilai bernilai true karena 3 lebih kecil daripada 4, maka nilai akan bertukar. Selanjutnya, karena hasil masih belum terurut, maka nilai 2 akan mengecek kembali ke depan untuk membandingkan yang mana yang lebih kecil nilainya. Jika true, ia akan menukar, dan jika false, dia tidak akan menukar. Jadi, karena nilai 2 lebih kecil daripada nilai 3, maka sifatnya true, jadi mereka akan menukar tempat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.